Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita masih ada di seri mengenai belajar Node.js. Kita masuk ke video ketiga, yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi dari Node.js. Ya, jadi sebetulnya instalasi ini prosesnya nggak susah ya teman-teman ya. Tapi di seri ini kita akan coba lakukan bareng-bareng ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat langkah demi langkahnya. Ya, jadi seperti yang sudah diketahui dari video sebelumnya teman-teman, bahwa Node.js ini bisa berjalan di berbagai sistem operasi atau cross platform ya. Jadi bisa jalan di Windows, bisa jalan di macOS, atau di Linux. Nah, yang akan saya tunjukkan di video kita kali ini adalah cara instalasi Node.js untuk macOS dan Windows saja ya teman-teman, karena kebetulan saya tidak menggunakan Linux. Nanti kita akan lihat instalasi di versi macOS-nya dulu, setelah itu kita baru lihat bagaimana cara instalasi di Windows-nya. Nah, tapi teman-teman, cara gampangnya, kalau kalian mau install Node.js untuk semua sistem operasi ini, kalian tinggal kunjungi aja website resminya nodejs.org. Di situ nanti kalian bisa pilih tipe instalasinya dan juga tipe platform atau sistem operasi yang kalian gunakan. Ya, kalau gitu kita langsung aja kunjungi websitenya teman-teman. Oke, jadi ini websitenya teman-teman ya, nodejs.org. Di sini kalian bisa lihat langsung kita disuguhkan link download ya. Jadi ada dua untuk Node.js ini. Yang pertama ada yang disebut dengan LTS atau Long Term Support. Jadi ini yang versi stabil lah ya. Ini yang versi stabil yang digunakan oleh kebanyakan user. Dan ada versi latestnya yang paling baru. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalkan kalian udah tahu fitur-fitur dari Node.js atau istilahnya udah pernah pakai Node.js lah ya. Pengen menggunakan versi yang paling baru gitu. Biasanya kalau yang versi baru ini banyak fitur-fitur tambahannya dan biasanya masih eksperimen. Nah, nanti kita akan gunakan yang LTS aja, versi stabilnya. Dan ini otomatis browsernya sudah mendeteksi sistem operasi kalian. Ya, kalau teman-teman yang pakai Windows, mungkin ini langsung Windows. Tapi kalau misalkan pengen lihat semua versi instalasinya, kalian bisa masuk ke bagian downloads di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat instalasi untuk semua sistem operasi. Jadi kalian bisa pilih manual, bisa download manual juga, baik itu versi LTS yang sebelah kiri ataupun versi yang current yang sebelah kanan. Kita akan gunakan yang LTS sekali lagi. Nah, kalian pilih aja sistem operasi dan juga sesuaikan dengan mesin kalian masing-masing. Yang pakai 32 bit silahkan. Nah, tapi kalau pengen gampang ya kita pakai yang depan aja ya. Yang di halaman home langsung kita klik aja LTS. Silakan simpan di mana aja. Saya coba simpan di desktop filenya, file instalasinya. Ini saya sekali lagi akan tunjukkan yang macOS dulu. Jadi kalian tinggal klik aja instalasinya. Nah, lalu kita tinggal install aja. Installnya gampang, tinggal klik continue aja. Terus seperti biasa kalian harus baca software license agreement ya. Silakan ini dibaca sampai selesai. Ya, kita baca bareng-bareng. Enggak ya, bercanda ya. Langsung aja kita continue. Kayaknya jarang banget yang bakalan baca software license agreement ini sampai selesai. Kita klik continue aja, lalu kita agree, lalu kita pilih instalasinya mau di mana ya, kita simpan di hard disk utama, lalu kita klik continue dan install. Kalau kalian mau pindahkan, silahkan. Ya, ini saya akan isi passwordnya. Kalau sudah, klik install. Nah, nanti dia akan menginstal Node versi latestnya. Nah, kalau misalkan di komputer kalian sudah ada Node-nya, kalian tetap bisa menginstal ini. Kalau misalkan yang kalian install versi lebih baru, maka versi lamanya akan ditimpa. Oke, tapi teman-teman bisa lihat di sini, saat kalian nginstal Node, itu ada dua software sebetulnya yang terinstall. Yang pertama adalah Node.js-nya, ya aplikasi Node-nya. Yang kedua ada NPM. Nah, ini otomatis terinstall juga. Atau Node Package Manager. Jadi bonus lah ya, udah otomatis sepaket gitu ya dibawa. Nah, kalau sudah katanya otomatis terinstall di sini kalau kalian pakai macOS. Nah, terus katanya pastikan bahwa alamat ini sudah terinstall atau sudah ditambahkan ke dalam path-nya. Nah, ini penting agar node-nya bisa kalian jalankan dimanapun. Ketika kalian buka terminal, terminalnya lagi aktif di direktori mana, node-nya tetap bisa dijalankan. Jadi kalian nggak perlu ngarahin direktorinya ke sini baru jalanin node. Node-nya bisa terinstall secara global kalau alamat ini sudah ada di path. Dan biasanya secara otomatis udah ada. Tapi kalau kalian ingin memastikan, ya kalian boleh close window-nya. Terus kalian buka terminal aja ya. Kebetulan di sini saya pakai iTerm. Kalian mau pakai terminal biasa juga boleh. Ya, terminal punyanya macOS. Tapi saya install iTerm, ini sama aja sebetulnya. Nah, untuk ngecek node kalian udah keinstall apa belum, kalian cukup ketik aja node spasi dash atau minus ya, v.
Nah, kalau udah benar, nanti akan kelihatan v14.15.4. Ini versi yang paling baru. Sebetulnya, sebelum ini saya udah nginstal, tapi versi yang lama, 14.15.0. Nah, ternyata setelah saya install tadi, dia otomatis ngupdate. Nah, mungkin kalian pada saat nonton video ini, versinya nggak sama. Mungkin yang kalian install itu versi yang lebih baru, nggak masalah. Nah, kalau udah ini berarti aman. Tapi kalau misalnya kalian tampilnya, misalnya gini, saya tulis aja typo misalnya ya, gini. Kalau saya pencet enter, nah tampil comment not found. Kalau kalian ngetik node -v, terus tulisannya comment not found, berarti mungkin ada yang salah dari instalasi Node.js kalian. Ya, jadi aman. Nah, sekarang gimana tadi kalau misalnya kita mau ngecek apakah path kita sudah benar atau belum? Ya, ini saya bisa clear buat ngilangin terminalnya. Terus saya bisa ketik begini, echo $path. Enter. Nanti kalian cari, ada nggak user local bin? Nah, ini ternyata ada. Berarti udah aman ya. Jadi sekarang saya bisa panggil node-nya dimanapun. Sebetulnya tadi udah terbukti kita bisa ngetikin node -v. Aman. Sip ya teman-teman ya. Jadi itu cara nginstal di macOS. Nah sekarang kita lihat gimana cara nginstal di Windows. Oke, jadi kalau di Windows itu sama aja. Kita tinggal buka browsernya. Kita buka Chrome. Kita arahkan ke node.js.org. Nah, ini kita akan download si Node.js. Nah, tapi sebelumnya, saya mau coba dulu lihat ya, di komputer saya itu ada node-nya apa enggak. Nah, jadi caranya kalian bisa buka terminal ya. Terminalnya itu saya sarankan tidak menggunakan command prompt bawaan dari Windows-nya. Saya biasanya gunakan git bash. Ya, kalau kalian nginstal Git di komputer kalian pasti dapetin Git Bash. Dan Git Bash-nya bisa kalian buka dimanapun. Kalian tinggal klik kanan di direktori manapun, lalu klik Git Bash here, maka akan membuka terminal versi Git Bash-nya ini di direktori tersebut. Kenapa saya sarankan pakai Git Bash? Supaya kita bisa menggunakan perintah-perintah Unix. Ya contohnya, kalau misalkan saya pengen tahu saya lagi ada di mana, saya ketik pwd atau print working directory. Ini directory yang mana yang sedang aktif. Kalau saya ketik ls, saya bisa menampilkan daftar file atau folder di dalam directory tersebut. Ini sama perintahnya untuk Mac dan Git Bash. Jadi kalau misalkan nanti saya tunjukkan tutorialnya pakai Mac, kalian bisa ngikutin juga. Kalau kalian pakai terminal bawaannya Windows, ini perintah-perintah tadi nggak jalan. Tuh, kalau saya ketik pwd nggak bisa, ll nggak bisa juga. Ya, jadi saya sarankan jangan pakai command prompt bawaannya Windows, tapi pakai git bash. Nah ya, kita coba clear. Nah, kalau saya ketik node -v, nah dia error, command not found, karena node-nya belum ada. Ya, jadi kita download dulu. Dibuka lagi browsernya, kita langsung klik aja. Ini dia udah langsung tahu Windows 64 bit. Klik aja versi LTS-nya. Kita tunggu, filenya sekitar 30 megaan. Nah, kalau sudah selesai, diklik aja, terus kita buka pakai Windows Installer. Sama, seperti tadi, kita prepare to install, kita next. Silahkan dibaca lagi license agreement-nya, klik accept. Next lagi, pilih tempat penyimpanannya. Saya simpannya di default aja. Cek program file, Node.js, klik next. Nah, ini ada permintaan add to path. Jadi, sama seperti tadi yang di macOS, kalau kalian pengen node-nya bisa diakses secara global, ini harus dipilih ya, jangan dinonaktifkan. Jadi, ini otomatis akan ada di dalam path-nya. Next aja. Nah, ini ada permintaan untuk tools for native modules. Nah, ini nggak usah dipilih juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian klik next aja, nggak usah di checklist, lalu install. Ya, silakan ditunggu aja. Kita yes. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah memang sedikit agak lama dibanding instalasi di macOS tadi. Kalau sudah, ada tulisan Node.js has been successfully installed. Kita klik finish saja. Nah, untuk memastikan bahwa Node kita sudah terinstall dengan baik, seperti biasa kita langsung coba aja ketik lagi node -v. Enter. Nah, ternyata masih belum ada ya. Kalau belum ada, harus kita restart dulu terminalnya. Jadi kalian boleh close. Kita buka lagi desktopnya. Klik kanan, git bash here. Lalu sekarang saya ketik lagi node -v. Nah, sekarang kalian udah bisa lihat node-nya sudah terinstall versi 14.15.4. Yang saat ini adalah terbaru ya. Sekali lagi kalau beda nggak masalah. Dan satu lagi yang terinstall tadi adalah npm. Jadi kalian bisa cek juga beneran udah keinstall apa belum. npm sama aja spasi -v. Nah, udah ada juga versi 6.14.10, walaupun nanti npm baru akan kita pakai di beberapa video ke depan ketika kita belajar mengenai modules pada Node.js.
Ya, sip teman-teman, sekarang sudah terinstall di Windows. Oh iya, satu lagi, kalau kalian mau ngecek apakah benar path-nya sudah terinstall atau belum, itu caranya kalau di Windows kalian bisa buka File Explorer, arahkan ke My Computer, klik kanan, Properties, lalu kalian pilih Advanced System Setting. Nah, di sini ada yang namanya Environment Variables. Diklik aja. Nah, terus di bagian bawah di System Variables, kalian bisa arahkan ke Path, lalu kalian klik Edit. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nggak tadi path ke arah node-nya. Nah, ternyata di paling bawah udah ada nih. Ya, jadi udah aman, node kalian bisa diakses di folder atau directory manapun di komputer kalian. Sip ya, teman-teman. Jadi sekarang di komputer kalian udah ada node-nya. Saya kembali ke macOS saya. Kalau kalian menggunakan macOS, itu sebetulnya ada satu cara lagi kalau kalian pengen nginstal node-nya. Nggak perlu pakai website resminya. Caranya kalian menggunakan Homebrew untuk menginstal node-nya. Ya, caranya kalian tinggal masuk aja ke website namanya brew.sh. Ya, kalau kalian sering install package di macOS kalian pasti udah punya Homebrew-nya. Tapi kalau belum, kalian boleh masuk ke brew.sh, lalu install dulu Homebrew-nya. Ya, kalian jalankan di terminal, ini copy aja. Bisa di-block atau diklik clipboard-nya di sini, lalu jalankan. Kalau sudah dijalankan, berarti kalian udah bisa nginstal package-package tambahan untuk Mac kalian. Nah, yang mau kalian tambahkan sekarang adalah Node. Jadi kalian tinggal ketik aja Node, pilih yang paling atas. Nah, ini ada perintahnya untuk nginstal Node-nya. Jadi kalian tinggal ketik brew install Node. Selesai. Itu akan nginstal Node versi LTS-nya. Ya, jadi kalau nggak mau pakai package yang kalian download dari website resminya, kalian bisa pakai brew. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian pengen nginstal multiple version atau versi yang berbeda-beda dalam satu mesin kalian ya. Kalian pengen nginstal macam-macam versi node-nya. Misalnya kalian pengen ngejalanin node yang versi udah lama gitu. Kalian pengen pindah-pindah versi dengan mudah. Nah, kalian bisa gunakan yang namanya NVM atau Node Version Manager. Ya, tapi kalau ini nggak akan saya tunjukkan cara instalasinya, kalian cukup kunjungin aja GitHub-nya di sini. Di situ instruksinya sudah cukup jelas. Karena memang ini jarang dipakai ya, khususnya untuk kita yang baru belajar, pindah-pindah versi itu rasanya untuk yang memang sudah sering menggunakan Node. Ya, tapi kalau kalian pengen nyobain, silahkan kunjungin aja Node Version Manager. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu instalasinya. Kita udah bareng-bareng install dan sekarang kita udah siap untuk menggunakan Node.js-nya. Nah, tapi di video selanjutnya, kita akan coba dulu salah satu fitur yang ada di dalam node-nya, yaitu REPL disebutnya teman-teman. Singkatan dari read, eval, atau evaluate, print, dan loop. Nah, ini adalah cara kita untuk mengeksekusi script node tapi lewat terminal. Jadi kita nggak bikin file JavaScript dulu. Kalau nantinya kita akan bikinnya seperti itu. Kita bikin file JavaScript, kita eksekusi. Tapi di video berikutnya kita akan coba dulu fitur bawaan dari Node.js-nya supaya kita bisa ngeksekusi langsung lewat terminal. Ini seru teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Web Programming Unpas dengan subscribe channel YouTube-nya dan follow juga sosial media kita yang lain. Ya, jadi itu aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Kagali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.